Nama Filipina diberikan oleh penguasa Spanyol yaitu Raja Philip II. Filipina adalah negara republik yang terdiri dari 7.000-an pulau dan merupakan satu-satunya negara Asia dengan budaya barat yang sangat kuat. Terutama gereja Roma punya pengaruh yang sangat dominan di Filipina. Negara ini punya presiden yang pertama namanya Jenderal Emilio Aguinaldo. Jenderal Emilio Aguinaldo adalah presiden pertama Filipina setelah revolusi melawan Spanyol. Bagaimana presiden pertama ini bisa menjadi presiden dalam usia yang sangat muda, yaitu 29 tahun. Myong, demikian panggilan akrabnya, pada usia 28 tahun masuk dalam organisasi Cabeza de Barangay, yaitu organisasi yang melayani masyarakat. Dia sudah melayani sejak dia masih sangat muda. 1892, Andres Bonifacio mendirikan Katipunan, organisasi rahasia yang bertujuan untuk perang kemerdekaan dengan revolusi bersenjata. Katipunan segera menyebar ke seluruh wilayah Filipina, dan 1894 Aguinaldo bergabung dengan Katipunan. 2 tahun kemudian ketika revolusi Filipina meletus, maka Aguinaldo sudah menjadi pemimpin untuk wilayah Kawit. Sementara peperangan di Manila oleh Bonifacio mengalami kegagalan, terbalik justru di wilayah Kawit Aguinaldo mendapat kemenangan besar, sehingga dia punya pengaruh yang sangat kuat, semakin populer dan dikagumi. 12 Juni 1898 Aguinaldo mendeklarasikan kemerdekaan Filipina. Katipunan akhirnya berhasil mengambil alih kekuasaan Filipina, dan 23 Januari 1899 Aguinaldo menjadi presiden yang pertama. Tapi tidak lama kemudian, 2 tahun, ada perubahan di mana Amerika masuk dan Filipina di bawah persemakmuran dari Amerika Serikat. Baru 4 Juli 1946 Filipina de facto menerima kemerdekaannya. 1962 Presiden Diosdado Macapagal mengubah hari kemerdekaan dari 4 Juli menjadi 12 Juni. Dan Aguinaldo yang sudah berusia 92 tahun, dia bangkit dari sakitnya, menghadiri deklarasi itu yang dia deklarasikan 64 tahun sebelumnya. 2 tahun kemudian Aguinaldo meninggal. Tapi sebelum ia meninggal, ia menghibahkan propertinya bagi negara. Aguinaldo adalah teladan bagi orang yang mengabdi negara seumur hidupnya yang panjang. Aguinaldo dan bukan Andres Bonifacio yang lebih senior, tapi Aguinaldo yang jauh lebih muda yang menjadi presiden pertama Filipina. Kenapa? Karena sekalipun ia masih muda, sejak muda pun dia sudah terlibat dalam pelayanan masyarakat. Itu yang mengembangkan karakter pengabdiannya. Dalam belahan dunia yang lain, maka malah ada Mandela yang 76 tahun menjadi presiden, ada Ronald Reagan yang 72 tahun. Jadi ada yang tua, ada yang muda. Maka artinya sangat jelas bahwa sebenarnya usia bukan halangan untuk tampil sebagai pemimpin. Tapi yang utama adalah karakternya, seperti Aguinaldo yang punya karakter pengabdian. Jadi sangat jelas, bukan usia yang menjadi halangan, tapi karakter yang harusnya menjadi kekuatan, seperti Aguinaldo, karakter pengabdian. Inspirasi dari Metro Manila, lupakan saja usiamu, lakukan saja apa yang harus dilakukan. Karena baik tua maupun muda sebenarnya bukan halangan, usia bukan halangan. Yang penting ada sungguh-sungguh. Karena ada orang muda yang sukses, ada orang tua juga yang sukses. Ada yang usia lanjut dan baru memulai sesuatu. Mulai pelayanan, mulai bisnis, dan yang lanjut ini pun meraih keberhasilan. Kenapa? Karena usia bukan halangan. Tapi merasa bahwa aduh, apa saya bisa berhasil kalau saya udah tua? Apa saya bisa berhasil karena saya masih muda? Pikiran itulah halangannya. Maka lupakan usiamu, lakukan apa yang harus dilakukan. Itulah sikap yang membawa Anda akan menjadi orang yang sukses. Salam dahsyat, luar biasa.